Bab 314, Rise to Pi. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Rasa sakit karena kejatuhan saya benar-benar mulai muncul pada saat kami menemukan jalan kembali ke Gua Penatuarinia. Sebagian besar tubuh saya dipenuhi memar hitam dan ungu, yang saya tahu akan terlihat lebih buruk pada saat saya tiba di rumah. Ibu akan panik. Indera arabu sama baiknya dengan indera penciumannya, jadi perjalanan pulangnya cukup mudah. Aku memberinya beberapa goresan di sekitar telinganya dan melintasi bulu sabit perak di dadanya, lalu terlatih-tatih melalui celah sempit ke dalam gua kecil, membawa busurku yang patah dan lidah berlendir kompor hawar yang dibungkus dengan sepotong kain dari tanganku. Ke meja. Di dalam, Penatuarinia sedang duduk di meja kecil, menatap papan persegi yang dilapisi kelereng. Saat aku melihat, dia mengambil sebuah kelereng, meletakkannya kembali di tempat yang berbeda di papan, dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Saya membuka mulut untuk mengatakan sesuatu yang dramatis, seperti, saya telah kembali. Tetapi peramal tua itu mengangkat tangannya yang keriput dan memberi isyarat agar aku diam. Has, pikirku. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Penatuarinia dengan cepat memindahkan dua batu lagi, lalu menoleh ke arahku dengan seringai puas di wajahnya. Kau sudah kembali, katanya, menatap bungkusan di tanganku. Dan berhasil, dari kelihatannya. Tatapannya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhku, menempel pada memar yang terlihat di pipi, leher, dan lenganku. Meskipun bukan tanpa beberapa benjolan dan memar, begitu. Aku membuka mulutku untuk mulai memberitahunya tentang perburuan kompor hawar, tetapi Penatuarinia melambai agar aku mendekat, memotongku lagi. Ini, biarkan aku melihatnya. Cepat sekarang. Sambil cemberut, aku menginjak-injak gua dan menyerahkan lidah yang dibungkus kain itu kepada yang lebih tua. Dia dengan hati-hati membuka bungkusnya, memeriksa lidahnya dengan hati-hati. Ya, ini akan berhasil. Sangat baik. Tanpa menatapku, dia melompat dan berlari melintasi gua. Aku melihat, dengan bingung, saat dia memasukkan lidahnya ke dalam panci yang mengepul di atas api kecilnya. Gua itu, saya sadari, dipenuhi dengan aroma masakan. Mataku memantul dari panci mendidih ke Penatuarinia dan kembali lagi, lalu melebar karena ngeri. Kamu tidak akan. Oh, ya sayang, lidah kompor busuk adalah kelezatan yang sangat langka. Lembut, berair, berlemak, hanya dengan sedikit kepahitan. Aku benar-benar mempertimbangkan untuk muntah di lantainya untuk kedua kalinya hari itu, tapi aku menahan rasa jijikku. Membuka mulut untuk meminta informasi yang telah dijanjikan, saya dipotong untuk ketiga kalinya. Saya sangat menyesal, tapi saya khawatir lidah perlu dimasak dengan benar, jadi itu akan membutuhkan perhatian penuh saya. Ditambah lagi, aku yakin ibumu ingin melihat luka-luka itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi emitor, kurasa. Jadi sayangi dan larilah sekarang, kan? Petik 2. Tapi bagaimana dengan... Oh, ya, kata Penatuarinia dengan bingung. Aku berani bersumpah dia meneteskan air liur saat dia menatap ke bawah ke dalam panci hitam yang berisi sup lidah api busuknya. Pergi dengan restuku, tentu saja. Anda memberitahu si tua bodoh Virion bahwa misinya akan berhasil, tetapi itu tidak akan tanpa biaya. Petik 2. Aku mengerjap, mulutku menganga. Itu dia. Penatuarinia menoleh untuk menatap mataku, serius sejenak. Iya, ketahuilah selalu ada biaya, nak. Biaya hidup elf itu mungkin lebih dari yang Virion mau bayar. Aku hampir mati. Teriakku, stres beberapa jam terakhir mendidih dan berubah menjadi kemarahan, yang kucurahkan pada peramal tua itu. Aku menyerahkan busurku, hanya agar kamu bisa makan lidah tua yang menjijikkan dan memberitahuku, biayanya. Penatuarinia mengangkat satu alis tipis. Meninggal. Hampir tidak, sayang. Anda masih memiliki hadiah saudara Anda di leher Anda, bukan? Petik 2. Tanganku pergi ke liontin Phoenix Swim yang tersembunyi di bawah pakaianku. Saya telah memakainya begitu lama sehingga saya hampir lupa untuk apa sebenarnya itu. Mendengus karena keterkejutanku, Rinia melanjutkan. Seperti yang saya katakan, selalu ada harga yang harus dibayar, pilihan yang harus dibuat. Anda membuatnya di terowongan, dan Anda akan membuat yang lain di Elenoir. Ketika saatnya tiba, Ellie, kamu harus memilih misinya. Apa yang kamu bicarakan? Kataku, mengangkat tangan ke udara dan menggelengkan kepala tidak percaya. Beri aku jawaban langsung. Pilih misi. Harganya akan dibayar dengan cara apapun, tetapi Anda yang memutuskan apakah rencananya berhasil atau tidak. Sekarang pergilah. Yang lain mulai khawatir, dan mereka akan segera datang mencarimu. Dia kembali ke pancinya, menggunakan sendok kayu untuk mengaduk isinya dengan hati-hati, lalu menjatuhkan sejumput sesuatu dari toples kecil. Dan aku tidak ingin ada orang yang muncul dan merusak makananku. Perjalanan kembali ke kota itu panjang dan tidak nyaman, tapi untungnya lancar. Bu membiarkan saya naik di punggungnya yang besar dan berbulu hampir sepanjang jalan, karena setiap bagian tubuh saya sakit. Aku menghabiskan waktu mempersiapkan ceritaku, dan alasan, untuk ibuku, meskipun aku tidak bisa memikirkan apapun yang bisa kukatakan yang akan membuatnya tidak terlalu marah ketika dia melihat betapa memarnya aku. Aku tidak percaya orang gila itu, gerutuku pada Bu. Kompor busuk itu hampir membunuhku, semua agar dia bisa memakan lidah tuanya yang jahat dan memberitahuku misinya tidak akan tanpa biaya. Seperti, aku bisa memberitahumu itu.
Bu mendengus menghibur. Saya akan mengatakan sesuatu yang lain, tetapi terganggu oleh sumber cahaya kecil yang meliuk-liuk di depan kami di terowongan. Sesaat kemudian, sebuah suara terdengar, Eleanor Lewin, apakah itu kamu? Astaga, pikirku, menyadari bahwa orang-orang di terowongan mencariku adalah pertanda buruk. Iya, aku mendesah kesakitan. Siapa itu? Sumber cahaya bergerak ke arahku dengan cepat, disertai dengan suara langkah kaki yang lembut. Wajah lebar dan baik hati Durden, salah satu tanduk kembar dan teman orang tuaku, menjadi fokus begitu aku mengedipkan kecerahan artefak cahayanya. Ellie, itu kamu. Ibumu benar-benar khawatir, jadi Helen mengirimku untuk mencarimu, untuk memastikan kau. Aku baik-baik saja, aku berbohong, memaksakan diri untuk duduk tegak di punggung Bu saat aku menatap Durden. Saya sedang dalam misi untuk komandan. Saya harus pergi menemui Virion di balai kota, lalu saya akan pulang. Petik 2. Durden tersenyum malu. Aku sudah diminta untuk memastikan kamu langsung menemui ibumu. Rupanya dia memberi komandan cukup banyak, penyihir besar itu terdiam, lalu menambahkan, jangan beritahu siapapun aku mengatakan itu, kan? Setidaknya jika ibu sudah meneriaki Virion, mungkin itu tidak akan terlalu buruk bagiku. Saya tahu itu akan lebih buruk jika saya tidak segera pulang, tetapi ini adalah misi saya, dan, terlepas dari bimbingan Penatuarinia yang tidak membantu, saya merasa perlu memberikan kata-katanya kepada Virion sendiri. Ketika saya memberitahu Durden tentang ini, dia dengan ragu-ragu mengangguk. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Aku ingin membawamu kembali ke ibumu sebelum dia meledak seperti gunung berapi. Saya menyarankan. Dia tersenyum masam dan memimpin jalan kembali di sepanjang terowongan menuju kota. Durden menahan pintu yang tergantung dan memberi isyarat agar saya masuk, jadi saya melakukannya. Bu tetap di luar, meringkuk seperti anjing besar di samping tangga yang menuju ke pintu depan balai kota. Di dalam pintu, Albold berdiri di posnya yang biasa. Senang melihat Anda baik-baik saja, Lady Eleanor. Dia menunjuk ke aula ke ruang pertemuan utama. Komandan akan ingin melihat Anda segera. Aku mulai menyusuri lorong, tapi melambat saat aku mendengar suara-suara datang dari gerbang lengkung yang terbuka. Terlambat lagi, Komandan. Itu adalah suara Byron yang dalam dan sengau. Meskipun pasti ada tanda-tanda Lance Farai, Aya, dan Mika, kita tidak dapat menemukan jejak yang cukup kuat untuk mengejar mereka. Sial, apa yang sebenarnya dilakukan ketiganya? Virion menggerutu sebagai jawaban. Kami belum menemukan alasan atau pola yang masuk akal untuk lokasi serangan mereka. Kami bahkan tidak yakin mereka tahu kami masih hidup. Saya tidak bisa melihat alasan lain mengapa mereka belum melakukan kontak. Terus mencoba. Lens lainnya akan sangat penting jika kita benar-benar ingin melawan Alakrian. Saya telah berhenti di tepi gapura, mendengarkan percakapan Byron dan Virion. Belum ada berita tentang Lens lain sejak di Caten jatuh. Senang mengetahui bahwa mereka masih berjuang di luar sana. Albold berjalan mengitariku, berhenti di ambang pintu dan membungkuk. Komandan Virion, Eleanor Lewin muda baru saja kembali dari terowongan. Dia memberi isyarat agar saya memasuki ruangan, yang saya lakukan dengan ragu-ragu. Aku terlalu lelah untuk benar-benar gugup, tapi aku masih tidak yakin bagaimana menjelaskan apa yang dikatakan Rinia. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tatapan tegas Virion melihat memarku dan luka di kakiku, dan ekspresinya melembut. Tampaknya perjalanan ke Rinia lebih sulit dari yang diharapkan. Maafkan aku, Eleanor, jika aku tahu. Tidak apa-apa, potongku, lalu secara mental memarahi diriku sendiri karena kekasaranku. Penatuarinia meminta saya untuk membuktikan diri sehingga dia tahu saya siap bertarung, dan saya melakukannya. Aku terdiam, mengulangi di kepalaku semua yang dia katakan padaku, sedikit sekali. Virion mendengarkan dengan seksama sementara aku mengulangi kata-kata Penatuarinia. Harga yang tidak mau aku bayar, kan? Komandan melihat ke bawah ke meja, tetapi matanya tidak fokus. Menunjukkan apa yang diketahui teman lamaku. Virion mendongak, menatap melewati bahuku ke kejauhan. Tidak ada harga yang tidak akan saya bayar untuk sukses, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang kita. Para elf tidak akan menjadi budak. Lebih baik mati dari itu. Dia berdiri tiba-tiba, kursinya bergesekan dengan tidak nyaman di lantai batu. Terima kasih, Eleanor. Bantuan Anda sangat kami hargai. Kami akan memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan perjalanan ke Elenoir, tetapi saya akan mengirim Tesia kepada Anda ketika Anda dibutuhkan. Melihat Albold, dia berkata, tolong, antar Mes Lewin pulang. Saya yakin ibunya sangat ingin melihatnya kembali. Albold dan aku sama-sama membungkuk, dan aku mengikuti elf itu keluar dari balai kota. Tidak ada harga yang tidak akan dia bayar. Saya bertanya-tanya. Komandan telah banyak berubah sejak kastil. Sepertinya kekalahan perang telah mencuri kebaikan dan kehangatan darinya. Lagi pula, siapa yang tidak terpengaruh? Saya bertanya pada diri sendiri. Beberapa menit kemudian, aku mengucapkan selamat tinggal pada Albold dan Durden. Keduanya bersikeras memastikan aku sampai di rumah dengan selamat, di luar rumah kecil berlantai 2 yang aku tinggali bersama ibuku dan Bu. Aku melihat mereka berjalan cepat pergi, lalu tersenyum pada Durden ketika dia melirikku untuk terakhir kalinya dari balik bahunya. Dia terlihat seperti seseorang yang melarikan diri dari TKP, bukan Bu?
Ikatan saya setuju, lalu tanpa basa-basi mendorong penutup pintu keluar dari jalan dengan moncongnya dan menghilang ke dalam rumah. Dari dalam, saya mendengar, "Bu, di mana Eli? Eli?" Aku berpikir sejenak untuk mengikuti Durden, mencoba menghilang dari pandangan di sudut salah satu bangunan di dekatnya. Aku membayangkan bersembunyi di salah satu rumah kosong, memancing dari sungai ketika semua orang tertidur, meminta Tessia menyelundupkan pakaian baru dan roti manis yang disukai para elf. Sambil mendesah, saya mendengarkan langkah kaki ibu saya menuruni tangga dan memaksakan senyum polos ke wajah saya sementara saya menunggu dia menerobos pintu yang tergantung, yang dia lakukan sesaat kemudian. Rambut pirangnya yang setengah ditarik keluar dari kuncir kudanya, memberinya semacam tatapan tergesa-gesa, dan matanya basah dan merah, seolah-olah dia baru saja menangis. Mata itu bergerak di atas memarku dengan efisiensi emitor terlatih, dan dia tersentak. "Eli, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Sebelum aku bisa menjawab, dia menarik lengan dan ujung kemejaku, mengikuti jejak memar di lenganku, di leherku, turun ke punggung dan pinggulku. Kemudian tangannya mulai memancarkan cahaya hijau dan emas yang lembut. Saya langsung merasa hangat dan sejuk bersamaan dengan goresan, luka, dan memar di sekujur tubuh saya mulai sembuh. Ibu terdiam saat dia bekerja, memusatkan perhatian sepenuhnya pada luka-lukaku. Tampaknya lebih baik mengikuti jejaknya, jadi aku tutup mulut dan melihat memar ungu dan hitam memudar menjadi hijau, lalu kuning, lalu menghilang di depan mataku. Ketika dia selesai, saya menarik napas dalam-dalam dari udara gua yang sejuk. Rasa sakit itu hilang. Saya tidak ingat pernah merasa lebih baik. Kemudian suaranya yang sedingin es menembus kabut pasca penyembuhan yang menyenangkan. Sekarang. Aku mempertaruhkan pandangan ke wajahnya, matanya penuh dengan api dan amarah. Oh boy. Ibuku bukanlah orang yang kejam. Faktanya, dia selalu menjadi wanita yang sangat baik. Namun, tekanan menjadi ibu Arthur Lewin telah membuatnya lelah, memberinya keunggulan yang tajam. Dia telah dipaksa untuk mengeraskan dirinya melawan stres dan kekhawatiran yang terus-menerus karena memiliki seorang putra seperti Arthur yang ada di sana suatu hari dan pergi pada hari berikutnya, dan selalu, dimanapun dia berada, dalam bahaya fana yang konstan. Atau itulah yang terus-menerus saya ingatkan ketika, selama 1 jam berikutnya, dia mengatakan kepada saya dalam selusin cara yang berbeda betapa sembrono, bodoh, tidak dewasa, berbahaya, dan bodohnya pergi sendiri ke dalam terowongan, dan bagaimana dia akan pergi. Beritahu semua orang mulai dari Penatua Rinia hingga Komandan Virion hingga wanita elf tua sedih yang tinggal di sebelah bahwa saya tidak boleh dikirim dalam misi atau perburuan atau penyerangan atau apapun tanpa izin tertulis darinya. Dia menyelesaikan pengunyahanku dengan bersikeras bahwa jika terjadi sesuatu padaku dia akan mati karena patah hati, dan apakah aku ingin bertanggung jawab untuk itu. Aku berdiri dari tempat aku duduk di lantai, punggungku menempel ke dinding di lantai 2 rumah. Ibu sedang duduk di meja makan, wajahnya di tangan, air mata menetes dari hidungnya untuk memercik ke kayu yang membatu. Aku menyeberangi ruangan dan berjalan di belakangnya, lalu membungkuk dan memeluknya, meletakkan pipiku di bahunya. Ada 100 hal yang ingin kukatakan padanya, betapa aku mencintainya, betapa menyesalnya aku karena Arthur dan ayah pergi, betapa aku berharap dia tidak harus begitu marah dan takut sepanjang waktu, bagaimana, tidak peduli apa, saya tidak bisa hanya duduk di sela-sela dan menonton di Caten berjuang untuk bertahan hidup lagi. Tapi sebaliknya, yang kukatakan adalah, aku akan pergi ke Elenoir untuk melawan Alakrians, Bu. Ibuku melompat dari kursinya, melepaskan cengkeramanku dan hampir menjatuhkanku ke belakang. Dia melangkah melintasi ruangan, merobek pita kulit dari rambutnya yang menahan kuncir kudanya, lalu berbalik dan mengacungkannya padaku seperti cambuk. Apakah kamu tidak mendengar hal terkutuk yang saya katakan, Eleanor? Rambutnya jatuh di sekitar wajahnya yang merah cerah dalam kusut liar. Dia tampak seperti orang gila. Berbicara perlahan dan tenang, saya berkata, saya punya, Bu, saya benar-benar punya. Saya telah mendengarkan setiap kata, dan sekarang saya ingin Anda mendengarkan saya. Dia mengejek, tapi aku mengangkat tangan dan terus berbicara, menanamkan kepercayaan diri sebanyak yang aku bisa ke dalam kata-kataku. Aku harus melakukan sesuatu, Bu. Saya harus. Aku menunjuk ke langit-langit tempat perlindungan kecil kami. Di suatu tempat di atas sana, saat ini, seorang ibu sedang menyaksikan anaknya meninggal, atau seorang istri suaminya, atau saudara perempuan saudara laki-lakinya. Kami bukan satu-satunya yang kehilangan seseorang, Bu. Semua orang kehilangan orang. Saya memohon sekarang, kepercayaan diri terlepas dari nada saya, tetapi saya tidak peduli. Aku harus membuatnya mengerti. Dia membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi saya terus berjalan, tahu bahwa jika saya kehilangan pikiran saya tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata. Kami yang beruntung, Bu. Yang beruntung. Begitu banyak orang, kebanyakan orang, tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tapi kami melakukannya. Kita bisa membuat perbedaan, kita semua. Jika saya hanya duduk di sini, hal di dalam diri saya yang membuat saya mampu membantu akan berbalik melawan saya, itu akan memakan saya dari dalam keluar seperti lintah. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku mungkin sudah mati. Saya menyadari bahwa saya terengah-engah seperti Bu dan hampir menangis. Ibu saya, di sisi lain, tampaknya telah sadar. Dia memberi saya pandangan menilai yang saya tidak ingat pernah melihat wajahnya sebelumnya.
Setelah beberapa lama, dia menyeberangi ruangan lagi, meraih tanganku, dan membawaku kembali ke meja. Kami duduk dan dia hanya menatapku diam-diam untuk sementara waktu. Ada sesuatu yang seharusnya kukatakan padamu sejak lama, Ellie. Ibu menatap mataku, berhenti untuk memastikan aku mendengarkan, lalu melanjutkan. Kamu tumbuh di pusat semua petualangan dan kekacauan dan perang ini, berteman dengan putri dan binatang buas mana, belajar sihir dan bertarung, tapi itu bukan kehidupan yang kamu inginkan. Aku menatapnya tidak yakin. Maksud kamu apa? Ibuku mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja kuno, menatap kayu yang membatu seolah berharap itu bisa mengejar kata-kata yang dia cari. Kakakmu, dia menarik kita ke dalam kehidupan yang tidak kita persiapkan. Dia, tentu saja, tetapi Arthur berbeda. Petik 2. Dia menatapku, mencari di mataku, wajahku, untuk memahami. Saya ingin memanfaatkan momen kedamaian dan kebersamaan ini dengan ibu saya, tetapi saya tidak yakin apa yang dia coba komunikasikan. Sambil mendesah, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tanganku. Arthur, tapi ini sulit dijelaskan. Apakah ini tentang Arthur yang bereinkarnasi atau apa? Tanyaku, kata-kata ibuku terngiang-ngiang di kepalaku. Dia menganga ke arahku, matanya melebar dan mulutnya terbuka. Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku bisa melihatnya menelan, ragu-ragu, sebelum dia bertanya, apakah Arthur memberitahumu? Aku menggelengkan kepalaku. Tidak, meskipun aku berharap dia akan melakukannya. Aku menggabungkannya dari hal-hal yang kau dan ayah katakan. Saya mendengar Anda berkelahi beberapa kali di kastil, sementara Arthur sedang berlatih dengan para asura. Melihat ekspresi terkejut masih di wajahnya, aku menghela nafas. Aku tidak bodoh, Bu. Dia meremas tanganku dan tersenyum. Tidak, sayang, kamu tidak. Saya tidak melihat mengapa itu penting. Hanya karena dia memiliki kenangan dari kehidupan lain tidak berarti dia bukan saudaraku. Dia masih orang yang sama yang bercanda denganku, yang berdiri di sampingku, yang membantuku. Dia tidak selalu ada, tapi dia selalu memperlakukanku seperti saudara perempuannya. Aku tahu, Ellie, dan kau benar. Tidak masalah. Tidak lagi. Apa yang saya ingin Anda lihat, bagaimanapun, adalah bagaimana Arthur dimaksudkan untuk kehidupan ini. Kupikir, kurasa dia dibawa ke sini untuk memperjuangkan di Caten. Ibu mulai goyah, kehilangan alur pikirannya. Dia adalah penyihir berelemen kuadrat dengan 2 pengalaman pertempuran seumur hidup, Ellie. Tapi kamu, hanya seorang gadis. Tanyaku, emosiku membara. Arthur sudah pergi, Bu, jadi apapun alasan Arthur dilahirkan kembali bersama kita, tujuannya pasti sudah terpenuhi, kan? Atau gagal, jawabnya sedih, tidak menatap mataku. Dia bisa berada di sini untuk menginspirasi kami, untuk menunjukkan kepada kami apa yang bisa kami lakukan, sehingga ketika dia pergi, kami tahu kami masih bisa menang tanpa dia. Saya tahu Anda pikir lebih aman untuk membiarkan Virion dan Byron dan yang lainnya menangani berbagai hal, tetapi saya tidak ingin lari dari tanggung jawab yang saya tahu saya miliki sebagai penyihir terlatih. Petik 2. Aku menatap ibuku dengan tatapan tajam yang kupelajari dari Arthur. Aku tahu apa yang terjadi pada ayah dan kakak. Aku juga takut, tapi aku ingin bertarung. Mulutnya terbuka, tetapi tertutup lagi saat dia menyeka air matanya. Ibuku tertawa terbahak-bahak. Kurasa itu salahku sendiri karena membesarkanmu menjadi wanita muda yang kuat dan jujur. Sebuah tawa keluar dari bibirku saat aku berjalan mengitari meja dan menarik ibuku ke dalam pelukan duduk.